Sesung tidak malu bahwa dia membuat, ini sudah kan, perumpamaan apa yang padanyamu, maka apa yang di atasnya. Maka adapun orang-orang yang mereka beriman, maka mereka mengetahui sesungguhnya kebenaran dari Tuhan mereka, dan orang-orang yang mereka kafir, maka apa yang menghendaki Allah dengan ini perumpamaan. Dia menyesatkan dengannya yang banyak, dan dia memberi petunjuk dengannya yang banyak, dan tidak dia menyesatkan dengannya yang fasik. Kita ulang saja ini malam ini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya, sama dengan ini ya. Jadi anna, inna artinya sesungguhnya ya, bedanya cuman ini di tengah biasanya tempatnya, kalau ini di awal kalimat. Allah, Allah ya, nggak akan berubah artinya. La, tidak. Masalan, perumpamaan. Ma, apa yang. Fa, maka. Ma, apa yang. Ha, nya. Ha, hi, hu ya kan ya, artinya nya ya, seperti yang sering kami sampaikan. Fa, maka. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Fa, maka ya'lamuna, mereka mengetahui. Dari alima ya'lamu, ya'lamuna, mereka mengetahui. Annahu, sesungguhnya, min, dari Rabbi, Tuhan him, mereka. Wa, alladzina, orang-orang yang kafaru, fa, yaquluna, mereka berkata, Allahu, Allah bi, dengan hadza, ini. Masalan, perumpamaan, bihi, dengannya, bi dengan hi, nya, wa, dan bihi, dengannya, wa, dan ma, tidak, karena ada ilah nanti. Bihi, dengannya illa, kecuali. Jadi kalau ada tasdidnya illa artinya kecuali. Nanti kalau tak ada tasdidnya illa bacanya itu kepada atau ke ya. Sekarang perhatikan yang merah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yastahi, dia malu. Yastahi, dia malu. Yastahi, apa artinya? Dia malu an bahwa. An bahwa. An, apa artinya? Bahwa yatriba, dia membuat. Yatriba, dia membuat. Yatriba, apa artinya? Dia membuat an. Tadi apa? Bahwa. Yatriba, dia membuat an. Bahwa yatriba, dia membuat. Yastahi, dia malu an. Yatriba, dia membuat.
Yastahi. Dia malu. An. Bahwa yadriba. Dia membuat. Ba'udatan pada nyamuk. Ba'udatan pada nyamuk. Ba'udatan. Apa artinya? Pada nyamuk. Fauqa di atas. Fauqa di atas. Fauqa. Apa artinya? Di atas. Amma adapun. Amma adapun. Amma. Apa artinya? Adapun al-haqqu kebenaran. Al-haqqu kebenaran. Al-haqqu. Apa artinya? Kebenaran amma. Adapun al-haqqu. Kebenaran fauqa. Di atas ba'udatan. Pada nyamuk yadriba. Dia membuat an. Bahwa yastahi. Dia malu al-haqqu. Kebenaran amma. Adapun madza apa yang. Madza apa yang. Madza. Apa artinya? Apa yang aroda menghendaki. Aroda menghendaki. Aroda. Apa artinya? Menghendaki madza. Apa yang aroda. Menghendaki madza. Apa yang aroda. Menghendaki al-haqqu. Kebenaran amma. Adapun yastahi. Dia an. Yadriba. Dia membuat ba'udatan. Fauqa. Di atas al-haqqu. Kebenaran amma. Ada al-haqqu. Amma. Adapun fauqa. Di atas al-haqqu. Yadriba. An. Bahwa yastahi dia malu madza. Apa yang aroda. Menghendaki. Aroda. Menghendaki. Yudillu dia menyesatkan. Yudillu dia menyesatkan. Yudillu. Apa artinya? Dia menyesatkan kasiron yang banyak. Kasiron yang banyak. Kasiron. Apa artinya? Nah, jadi bahasa Arabnya banyak kah? Kasir. Makanya kasir ini kasir itu di toko-toko kan itu banyak tuh Pak. Banyak uangnya. Kasir kan. Katanya banyak uangnya itu Pak. Kasiron yang banyak. Yahdi dia memberi petunjuk. Yahdi dia memberi petunjuk. Yahdi. Apa artinya? Dia memberi petunjuk. Yudillu dia menyesatkan. Yahdi. Dia memberi petunjuk. Yudillu. Yahdi. Kasiron yang al-fasiqina orang-orang fasik. Al-fasiqina orang-orang fasik. Al-fasiqina. Apa artinya? Orang-orang fasik. Kasiron. Ya, yudillu. Yahdi. Dia memberi. Madza. Aroda. Menghendaki amma. Adapun yastahi. Dia malu. An. Yadriba. Dia ba'udatan. Al-haqqu. Fauqa. Atas. Insyaallah udah hafal ya. Hafal Pak ya.
Kita dari awal nih kan ya, inna, dari innallaha. Pelan-pelan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya Allah lah tidak yastahyi, dia maluan, bahwa yadriba, dia membuat masalan, perumpamaan apa yang ba'udatan, pada nyamuk. Ini kasih pada karena untuk mencapai pada objek kan ya. Sebenarnya asli artinya itu nyamuk saja kan ya. Karena untuk mencapai pada objeknya ini menjadi objek ataupun maf'ul kalau dalam bahasa Arabnya kan ya. Ba'udatan pada nyamuk, maka apa yang fauqa, di atas nya, maka amma, adapun alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, maka ya'lamuna, mereka mengetahui annahu, sesungguhnya al-haqqu, kebenaran, min, dari Rabbi, Tuhan him, mereka, dan amma, adapun alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, maka yaquluna, mereka berkata, madza, apa yang arada, menghendaki Allah bi, dengan hadza, ini masalan, perumpamaan, yudillu, dia menyesatkan, bihi, dengannya, katsiron, yang banyak, dan yahdi, yang memberi petunjuk, bihi, dengannya, katsiron, yang banyak, dan tidak, yudillu, dia menyesatkan, bihi, dengannya, illa, kecuali al-fasiqina, orang-orang yang fasik. Inna, Allah la yastahyi, an yadriba, masalan, ba'udatan, fauqa, amma, alladzina, amanu, ya'lamuna, annahu, al-haqqu, min, Rabbi, him, amma, alladzina, orang-orang yang kafaru, yaquluna, madza, apa yang arada, Allahu, bi, hadza, masalan, yudillu, bihi, katsiron, yahdi, bihi, katsiron, tidak yudillu, bihi, illa, al-fasiqina. Kita baca sekarang Pak ya. Sesungguhnya Allah tidak membuat perumpamaan apa yang pada, maka
di atas, maka mereka beriman, maka mereka mengetahui dan adapun maka mereka berkata apa yang menghendaki Allah dengan ini dia yang banyak dan dia memberi petunjuk dan fasih. Capek Pak ya? Apa-apa Pak, capek Pak. Capeknya orang belajar itu disukai Allah kan ya. Ya ada beberapa capek-capek yang Allah suka. Capeknya kita beribadah, capeknya kita mencari nafkah, capeknya kita menuntut ilmu. Begitu juga capeknya orang yang menyampaikan ilmu. Ya, ini semuanya capek-capek yang disukai oleh Allah. Ya. Insya Allah apa yang sudah kita jalani setiap malam hari ini yang akan mendapatkan ridho Allah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan pernah kita berputus asa dalam kebaikan ya. Karena kita sendiri pun tak tahu kapan Allah akan menerima kebaikan itu dan juga akan meridhoi. Kita hanya bisa berusaha dan berapa ya. Jadi kata Allah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sebenarnya ayat ini luar biasa sekali, Pak. Kita pernah mendengar sekarang ini informasi ada pembibitan nyamuk kan ya? Nyamuk apa itu namanya, Pak? Nyamuk itu dibibitkan kemudian disebar kan ya? Yang tujuannya katanya untuk mematikan nyamuk demam berdarah kan ya? Di Indonesia ini sudah ada beberapa titik yang sudah disebarkan itu ya. Tapi di luar Jawa atau juga di luar Riau kayaknya. Itu daerah sana itu, daerah Sumatera atau di sana jauh kan ya. Itu awalnya kan dari Singapura kan ya. Di Singapura bibitnya nyamuk itu, telurnya dibibit, ditetaskan kan ya. Kemudian setelah jadi nyamuk besar dirawat dan disebarkan. Ya. Yang katanya tujuannya untuk mematikan demam berdarah. Wallahu a'lam kan ya. Kata mereka. Jadi sebelum ada penemuan itu di dalam Al-Qur'an jauh sebelumnya Allah sudah berbicara tentang nyamuk kan ya. Cuman ayat ini nanti ini arahannya kan ya. Arahannya itu untuk bagaimana cara seseorang itu menyikapi akan ciptaan Allah. Memang asbabun nuzulnya ayat ini ketika ada orang-orang Yahudi dulu kan ya, itu di saat melihat binatang-binatang yang mereka anggap itu tidak ada manfaatnya, itu mereka selalu mengejek, selalu menghina ya kepada Rasulullah. Katanya Tuhanmu itu maha baik, maha pencipta. Ini loh apa maksudnya tujuannya dia menciptakan kelelawar, menciptakan laba-laba, itu tidak ada manfaatnya. Akhirnya Allah turunkan ayat ini. Yang kata Allah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat apa yang menjadi perumpamaan sepertinya nyamuk. Bahkan yang lebih kecil pun, sekalipun Allah itu maha kuasa, maha perkasa kan ya, maha segalanya, yang menciptakan langit, alam semesta, bumi ini dan semuanya adalah Allah. Jadi kalau dilihat dari ciptaannya itu seakan-akan Allah itu dia enggan kan ya, ataupun umum menciptakan hal-hal yang remeh, yang rendah seperti nyamuk. Tapi Allah tidak seperti itu. Ya. Jadi sekalipun Allah maha kuasa, tetap saja Allah itu enggak enggan, enggak malu, kan ya, enggak merasa hina, sekalipun hanya menciptakan satu makhluk ciptaan yang mungkin itu sangat kecil, sepertinya nyamuk kata Allah. Nah, ketika Allah menciptakan hal ini, perumpamaan seperti ini, nyamuk, bahkan yang lebih kecil daripada itu kata Allah, maka di situ tentunya ada dua paradigma seseorang cara memandangnya.
Yang pertama itu sikap ataupun paradigmanya orang-orang yang beriman. Orang beriman itu ketika melihat ciptaan Allah apapun itu kan ya, bentuknya, jenisnya, segalanya, itu selalu dia meyakini bahwa itu adalah merupakan satu kebenaran dari Allah. Artinya apa yang Allah ciptakan tuh nggak ada sia-sia tuh maksudnya. Seperti yang juga Allah sampaikan dalam satu ayat, ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang batil, tak ada yang sia-sia ciptaan Allah ini apapun itu. Ya. Semuanya apa yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya. Sekalipun nyamuk. Mungkin kita hanya melihat secara zahir kan ya, apa sih manfaatnya nyamuk? Nggak ada kan ya. Tapi kalau kita dipikir merenungkan ya, secara mendalam, maka pastinya nyamuk ini ada manfaatnya. Karena kata Allah, tak ada ciptaan Allah satupun di dunia ini yang sia-sia, yang batil. Ya. Nah, kalau orang-orang yang beriman, dia mempunyai positive thinking ataupun mempunyai keyakinan bahwa apapun yang Allah ciptakan itu adalah kebenaran. Tapi beda paradigmanya orang-orang kafir. Dia selalu mengatakan madza aradallahu bihadza masalah. Ya. Karena orang kafir ini dia hanya mengukur akan keinginan dirinya. Selagi sesuatu itu dia tidak bermanfaat pada dirinya, maka dia menganggap bahwa sesuatu itu, ciptaan itu adalah sia-sia. Terkadang itu sering kita alami, Pak ya. Satu contoh gini saja, Pak ya. Mungkin kan kita sering kan ya, baik itu tanpa kita sadari kan ya, ataupun memang kita sengaja kan ya, itu ketika kita kan ya, itu mengambil makanan yang tidak kita selera kan ya, seringkali kita menghina kan ya, ini makan apa kok nggak enak loh. Kan ya. Padahal seperti itu tak boleh. Kan ya. Makanan itu enak atau tidak enak, itu tetap kita tak boleh menghina. Karena nanti kalau kita menghina, berarti kita sudah menghina ciptaan Allah. Rasulullah itu dulu pernah diundang oleh orang Badui untuk sedikit menyicipi anggurnya yang ditanam oleh dia. Kan ya. Jadi ketika Rasulullah itu dia oleh orang Badui diundang untuk makan anggurnya, kan ya, kemudian disuguhkannya pada saat itu Rasulullah bersama para sahabat kan ya. Ketika Rasulullah makan anggur itu kan ya, itu begitu lahapnya Pak. Ya. Dihabiskan anggurnya itu. Sampai sahabat-sahabatnya itu dia heran kenapa biasanya Rasulullah itu kalau ada apa-apa bagi kan ya. Bagi, kalau roti ya bagi sepotong, 2 potong kan ya. Ini enggak, dia dihabisin sendiri kan ya. Kata orang Badui, gimana ya Muhammad, enak enggak, manis enggak? Manis. Gitu. Setelah habis kemudian Rasulullah pergi. Setelah agak jauh dari perkebunannya orang Yahudi tadi kan ya, orang Badui, kemudian sahabat memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasulullah, saya enggak seperti biasanya melihat engkau tadi itu. Kenapa kata Rasulullah? Biasanya kalau punya apa-apa berbagi pada kita-kita. Tapi tadi itu kok enggak? Kau makan sendiri dengan enaknya. Kata Rasulullah, mau tahu enggak kan? Tadi itu anggur itu kecut ya. Kecut ya itu. Kok seandainya saya berbagi sama kamu, kamu pasti itu langsung mengatakan, ini enggak enak, ini kecut. Padahal tidak boleh kata Rasulullah. Jadi meremehkan, menghina makanan, apalagi yang dikasih oleh orang, itu tak boleh kita hina. Makanya biar orangnya itu tak merasa tersinggung kata Rasulullah, yang telah berbagi tadi, saya habisin sendiri aja. Ya, biar kamu itu sampai menghina, meremehkan. Seperti itu kan. Jadi memang prinsipnya orang beriman itu tak boleh meremehkan apapun kan ya. Tak boleh menghina apapun pada ciptaan Allah. Tapi kalau orang kafir karena hanya mengukur akan keinginan dirinya, dia suka selalu menghina. Kalau seandainya sesuatu itu dia anggap tidak bermanfaat dirinya, dia suka menghina. Ini kata Allah, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Maka adapun orang-orang yang mereka kafir, mereka mengatakan, apa sih tujuan Allah menciptakan ini? Apa sih tujuan Allah menciptakan nyamuk, menciptakan laba-laba, menciptakan ini? Seakan-akan mereka menganggap itu tak ada tujuannya, tak ada manfaatnya. Padahal apapun yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Seperti yang Allah sampaikan tadi dalam surat Ali Imran, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia apa yang Engkau ciptakan. Lah dengan ini kata Allah, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal
fasikin. Hanya dengan gara-gara nyamuk saja ini bisa membuat banyak orang tersesat dan juga bisa membuat banyak orang mendapatkan petunjuk. Kalau dia salah menyikapinya, maka dia akan menjadi orang tersesat seperti orang kafir. Tapi kalau dia berpikiran yang baik, kan ya, tidak berpikiran yang negatif, tidak buruk sangka pada Allah, maka tentunya dia akan mendapatkan petunjuk seperti orang-orang yang beriman. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, kata Allah, dan tidaklah dia mendapatkan petunjuk kecuali orang fasik. Tidaklah dia tersesat kecuali orang fasik. Yang mudah tersesat dalam ciptaan Allah adalah orang-orang fasik. Siapa orang fasik ini? Ini kata Allah dalam Al-Quran.